mungkin disangkanya anaknya udah tamat sekolah, ya berarti udah dewasa. Bagaimana nanti kita akan menjadi seorang orang tua yang bijak terhadap anak? Berat memang bagi aku. Setelah menikah kita mau tinggal di mana? Nggak ada masalah sih kalau tinggal di tempat mertua. Tetapi kan kita nggak mandiri dong. Kapan kita mandiri? Sendok satu juga nggak kebeli kan? Kalau dunia ini dibalik kembali Ya. masa lalu, kita ingin menikah muda? Kita harus lihat situasi dan kondisi dulu. Itu intinya. Kita harus ada rasa tertarik dulu. Itu yang pertama adalah mental dulu. Bangun komitmen. Nah, kita harus memahami ego pasangan kita juga. Kiat sukses sebelum kita menikah, kita tentu ingin sukses dulu di dunia akhirat, ya patuh sama Tuhan dan wakil Tuhan. Orang tua wakil Tuhan. Brownies lumer comel A7 Kitchen. Cememeu rasanya. Thank you ya A7 Kitchen. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita kali ini nikah muda. Pernikahan dini. Ya. Siapa tamu saya? Dia adalah Vivin. Ya, jadi kita langsung aja nih Vin ya. Iya, Vivin cara dan rasa. Sis, di belakang kita sebutkan itu. Iya. Umur berapa nikah Vin? Masuk 21. Itu udah selesai sekolah? Belum. Sekolah udah. Kuliah belum. Kuliah belum. Kan ambil kuliah dulu. Ah. Kan. Umur 21. Aku selesainya tahun depannya, berarti 22. Masuk 22 selesainya. Mengapa nikah umur 22 tahun? 21. 21, kenapa? Iya, masuk 21. Sebenarnya bukan dari akunya ya. Dari memang ini adalah pilot. Pilihan orang tua. Pilihan orang tua. Tadinya kan namanya juga patuh sama orang tua. Jadi sebenarnya anak yang patuh sama orang tua lah. Orang tua menginginkan aku menikah nggak kena umur waktu itu. Memang mungkin disangkanya anaknya udah tamat sekolah, ya berarti udah dewasa katanya. Padahal Tahun berapa itu? tahun 2001. Belum 2000-an itu ya? Udah, Oke, ya. dunia, Terus. 2001. Ya, itu kan pilihan yang sangat berat memang bagi aku. Hari ini masih ketawa sama teman. Waktu itu hobi lagi gila-gila naik gunung. Aku di Padang. Iya. Naik gunung antara gunung sini dan gunung yang sana. Nah, jadi ya terus tiba-tiba pas pulang Pekanbaru di hadapan sebuah pilihan, nggak ada pilihan sih sebenarnya. Nikah sama yang itu gitu kan. Memang sih nggak ada salahnya, menikah muda tuh nggak ada salahnya sebenarnya. Waktu orang tua mengungkapkan itu gimana? Ya kaget dong, Lek. Enggak, dia ngomongin seperti apa? Ya awalnya sih nenek aku kan sangat dekat sama nenek, ibunya papa ya kan. Tapi langsung aku sanggah gitu. Nggak mau, nggak kenal sama orangnya. Ya wajar dong, ya manusiawi kan kita bicara seperti itu gitu. Kebetulan nenek aku adalah orang yang demokrasi. Nah, tetapi almarhum papaku tidak sedemokrasi nenek aku. Terus dia nggak ada ngomong basa-basi, enggak, cuma nikah sama itu gitu aja. Nah, sering berjalannya waktu, berapa bulan setelah itu nenek aku meninggal. Aku pulang ke kampung. Nah, kebetulan calon aku itu ada kemalangan juga. Bedanya satu hari gitu. Jadi ya aku waktu itu nenek aku meninggal hari Jumat, kita diperkenalkan hari Sabtu, ya 1 minggu lebih dikit langsung tunangan gitu. Nggak ada kontak gitu ya? Karena aku jujur, orang yang paling aku takuti di dunia manusia yang ketemu hanya papa aku. Jujur aja aku gitu. Maaf, ini teman-teman atau keluarga atau siapapun, ya ini kita nggak tahu ini apakah karena patuhnya seorang anak ke orang tua atau ketakutannya, ya cukuplah mereka yang tahu gitu ya. Tanya, itu suami umur berapa? Waktu itu suami 26 deh. Masih muda ternyata ya? Iya, masih. Sesama muda? Sesama muda. Oke, ini umur 21. Ya.
suami 26 dan itu nggak terlalu jauh, nggak terjauh. 5 tahun. 5 tahun. Ya. Setelah menikah, Ya. bagaimana menjalani? Ya, memang rumah tangga manapun, kalau menurut aku ya, rumah tangga manapun setelah menikah, namanya dua orang yang berbeda dari habits, kebiasaan sehari-hari, ya, belum lagi dua keluarga yang akan disatukan. Tentu kita nggak hidup sendiri kan, kita punya mertua, tadi kita nggak punya mertua, tadi sekarang punya mertua, punya ipar, ya kan. Nah terus ya namanya masalah pasti tetap akan ada. Siapapun itu ya. Iya, nggak di aku, di yang lain juga pasti akan seperti itu gitu. Ya itu kan, itu apa namanya? Nggak segampang membalikkan telapak tangan juga untuk memahami karakter seseorang, karena pola asuh pasti akan mempengaruhi seseorang juga gitu. Aku bagaimana, dianya bagaimana, kan begitu. Kalau masalah perasaan kan aku pikir dengan seiring jalannya waktu rasa itu pasti akan ada, gitu. Tapi nggak segampang itu ternyata. Dan rasa itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada kesesuaian jiwa. Ini tidak ada proses pacaran. Oh enggak. Nah, langsung dari mulai nikah, itulah proses pacarannya. Iya. Jajakinya. Oke. Iya. Ya, oke lah, terus Ya maksudnya ya kan aku masih kuliah nih ya, masih balik Padang kan baru, kan belum selesai waktu itu. Di situ juga belajar memahami seseorang itu, masih belajar gitu ya. Ada tumbukan kecil ya kadang-kadang disitulah mental seorang diuji. Ilmu pengetahuan kita tentang pernikahan juga ya, tahun itu aku rasa media sosial nggak segencar sekarang kan. Aku nggak bisa searching di Google bagaimana proses pernikahan, apa hak dan kewajiban suami atau istri. Aku juga nggak memperdalami itu gitu loh. Jadi ya kita semuanya serba instan. Nah aku latar belakang orang tua aku juga tidak memberikan pendidikan ya, sex education juga tidak aku kurang gitu. Di situ sih sebenarnya yang menjadi kendala gitu kan. itu kendala hubungan, ya. Ekonomi gimana? Ekonomi jujur, karena memang masalah di rumah tangga itu yang aku tahu ya, itu orang ketiga. Orang ketiga nggak ada, ekonomi bagus, seks bermasalah. Tiga itu. Ya, seks bagus, orang ketiga nggak ada, ekonomi bermasalah. Ya kan? Jujur waktu itu dia baru selesai kuliah langsung kerja ya, berapa betul lah ya kan penghasilan yang didapat gitu ya kan. Lalu aku juga masih kuliah, otomatis kami masih bergantung sama orang tua aku lah, lebih pastinya. Aku lebih bergantung sama orang tua pastinya, kalau secara ekonomi itu pasti. Setelah menikah itu karirnya gimana? Stop, saya kuliah jadi rumah tangga? Jadi berumah tangga dulu dong. Gitu? Karena aku langsung hamil. Iya, aku langsung hamil. Berapa bulan setelah menikah, cuman jarak 2 bulan. Aku hamil, ya itu jadi ibu rumah tangga dulu ya, kaget dong, Lex. Iya. Tiba-tiba hamil juga gitu ya kan ya, kaget aku gitu kan ya. Itu tadi ilmu pengetahuan kurang. Segala hal kurang. Mau bertanya ke siapa ya, ibu aku nggak sampai ibu aku, nenek aku sudah meninggal kan, tadi kan ceritanya nenek aku meninggal kan. Nah, jadi aku nggak ada tempat bertanya gitu, Lex gitu kan. Nah akhirnya ya aku jalani itu ya, jujur aku jalani dengan ikhlas, lillahi ta'ala aku ikhlas waktu itu ya, ikhlas. Karena kodratnya perempuan adalah menjadi seorang ibu, menjadi istri yang baik ya, menjadi seorang ibu yang menjadi panutan untuk anaknya nanti ya kan. Lalu aku hamil ya, menjadi ibu rumah tangga sampai tahun 2008. Waktu itu ada sih aku berwirausaha, aku jualan bunga waktu itu karena aku hobi bunga kan. Sempat, tapi waktu aku lulus PNS 2008 nggak sempat lagi, karena aku waktu itu lumayan jauh dari kota tempat aku ditempatkan ya, karena di kecamatan. Jadi makan waktu, aku pergi pagi jam 6 udah keluar, 6:30 lah, pulang sampai di rumah juga udah sore gitu ya. Akhirnya ya begitulah rutinitas
akhirnya bagaimana? Maksudnya langgengkah atau seperti apa? Kalau masalah langgeng ya, berharapnya langgeng. Berharap. Manusia pasti akan berharap yang Iya. baik, ya bahagia Iya. gitu ya. Siapa sih yang enggak berharap seperti itu? Tapi cuman setelah dijalani ya karena tidak mungkin tidak jodoh juga ya, namanya juga jodoh tidak bisa dipaksakan. Nah, kan aku pernah katakan sama teman-temanku, sahabat-sahabatku, sesuatu yang dipaksakan dan terpaksa itu tidak baik efeknya memang. Nah, jadi ya akhirnya 10 tahun mengarungi bersama, akhirnya surrender. Aku give up. Kita sama-sama give up lah. Mungkin hanya jodohnya sampai di situ 10 tahun. Aku pikir itu bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Aku pas di 10 tahun, Desember 2001 di Desember 2011. Dan sekarang sudah Alhamdulillah sudah menikah lagi, tapi itu lama prosesnya. Maksudnya itu aku nggak langsung menikah. Hampir 7 tahun sendiri. Hampir 7 tahun sendiri ya. Aku fokus. Nah, kalau jadi aku pernah sumber ilmu pengetahuan itu ada 4 ya, Lix. Empiris ya, pengalaman gitu ya. Nah, dengan seiring berjalannya empiris ini, pengalaman ini, aku belajar gitu loh. Belajar ya itulah proses. Di situ aku memfokuskan diri untuk berkarir. Ya aku bekerja, aku kuliah lagi gitu ya kan ya. Dan alhamdulillah kuliah aku selesai tepat pada waktunya. Karena hobi aku mengajar, ya aku alhamdulillah dipercayakan untuk mengajar di beberapa sekolah tinggi kesehatan. Ya alhamdulillah di situ aku mengurus anak aku yang satu putri. Ya alhamdulillah sekarang dia udah lulus SMA, alhamdulillah. Di situ nggak ada beban sih sebenarnya, ya alhamdulillah aja ya, semua intinya bersyukur sih. Alhamdulillah karena aku sendiri ya. Jika seandainya waktu bisa kita putar balik, Ya. tanyanya tetapkah ingin nikah muda? Oh ya. Oke. Dengan syarat atau hantam promo? Oh, dengan syarat. Dengan syarat. Nggak bisa tanpa syarat lagi. Oke. Iya. Setelah dengan tadi aku bilang ada sumber ilmu pengetahuan, ada salah satunya empiris ya, pengalaman ya, itu kan berproses ya. Proses tidak akan pernah membohongi hasil juga ya kan, ya. Jadi syarat-syaratnya yang setelah aku belajar itu yang pertama adalah mental dulu. Ini buat yang sudah terlanjur nikah muda atau mau menikah di usia masih muda, siapkan mental. Kenapa mental? Karena kedewasaan itu perlu. Karena itu tadi, kita menikah sama orang yang belum kita kenal lama pastinya. Kan nikah muda tadi kan judulnya kan. Nah, tentu otomatis kita harus menyiapkan diri kita, ego kita. Kita kan pasti punya ego kan, ego pribadi juga. Nah, kita harus memahami ego pasangan kita juga. Terus bagaimana sosial, karena ada mertua, ada ipar tadi. Kita juga harus menyiapkan mental kita bahwa ada orang yang selain suami kita yang akan kita terima gitu. Belum punya anak harus bangun malam menyusui anak, itu Iya, mental lagi ya? Itu mental lagi. Ilmu pengetahuan juga itu termasuk di situ. Mental udah siap nggak, ilmu pengetahuan lu siap nggak nih? Gimana? Jangan dipikir sebelum persiapan menikah aja, enggak. Kan pasca menikah juga pasti lebih berat lagi. Bagaimana nanti kita akan menjadi seorang orang tua yang bijak terhadap anak. Nah, itu juga kita tuh ingin menghasilkan generasi yang oke dong, Lik. Iya kan? Mental, lalu pertanyaan lu tadi, finansial gimana? Ekonomi gimana? Nah, itu penting. Ya, karena apa? Nanti kita setelah menikah kita mau tinggal di mana? Minimal tempat berteduh dulu gitu kan ya. Karena nggak ada masalah sih kalau tinggal di tempat mertua atau si orang tuanya perempuan atau si orang tuanya laki, nggak ada masalah itu kan. Tetapi kan kita nggak mandiri dong. Nggak mungkin selamanya. Jadi kita kapan kita mandiri? Sendok satu juga nggak kebeli. Ya kan, Lik. Nah, jadi di situ juga harus dipersiapkan gimana kalau misalnya menikah di usia segini, cukup nggak nih buat bahagiakan pasangan? Salah satu resep kita juga kita harus menghargai pasangan juga. Nah, gitu. Kedua, ekonomi. Terus? Tiga, menurut aku komitmen sih. Komitmen. Ya,
Kenapa gimana? Misalnya nih, kalau dia nikah muda, kalau dia masih kuliah, masih dalam masa pendidikan, terus gimana kalau nggak ada komitmen? Lu berhenti aja, nggak usah, kan dia kan udah nikah, karena dia aku kan suami. Nah, bisa jadikan seperti itu kan, Dik? Nah kalau seandainya memang ada komitmen udah dibangun dari awal, kalau misal kita menikah muda nih, terus pendidikan aku gimana? Oh, nggak ada masalah ya, alhamdulillah. Ya kan? Kan nggak ada umur, nggak ada maksimum atau minimum untuk mencapai sebuah cita-cita. Iya kan? Nah, jadi kalau menurut aku ya komitmen harus. Jadi nanti kita ya seperti yang tadi lah, masalah finansial, nanti kita setelah menikah kita tinggal di mana. Nah, itu kan sudah komitmen. Aku nggak mau loh di sini, aku maunya di sini, terus gimana? Tentu harus, makanya intinya komunikasi juga. Komunikasi dengan pasangan, komunikasi yang dua arah yang baik lah pastinya, ya kan? Jadi saya kerucutkan lagi, sama mental, kedua finansial, ketiga komitmen, Ya. 4 pendidikan. Ya. Pendidikan itu pendidikan apa nih? Formal kah? Atau apa? Enggak, non formal juga bisa. Kita kan bisa searching lewat Google, kita bisa membeli buku di berbagai toko buku yang ada. Sekarang banyak sih buku-buku bagaimana kita sukses untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kan itu kan tujuan kita menikah, kan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, kan sunahnya Rasulullah kan juga seperti itu gitu loh. Buat yang mau menikah, mungkin adakah pesan ini Pipin untuk Pesan ya? Jika kalau mau menikah muda, kita harus lihat situasi dan kondisi dulu. Itu intinya. situasinya seperti apa? Ya itu tadi, siapkah kita secara mental, siapkah kita secara fisik. Kalau terlalu muda, fisik, reproduksi juga tidak bisa siap menampung. Siapkah kita secara mental dan fisik? Kalau siap, oke, monggo, ya kan? Tapi tentu harus didasari restu dulu ya. Tadi restu, ya restu orang tua itu penting ya, karena kiat sukses sebelum kita menikah, kita tentu ingin sukses dulu di dunia akhirat, ya patuh sama Tuhan dan wakil Tuhan, orang tua wakil Tuhan. Nah, siap kita secara mental dan fisik, oke. Ya secara finansial dikatakan kita sudah bisa membahagiakan, walaupun sedikit sudah kita bisa membahagiakan pasangan. Lanjutkan, bangun komitmen, bangun sebuah komitmen yang memang itu memang wajib sih, ya semuanya memang wajib, tapi memang komitmen juga harus dibina sebaik mungkin, komunikasi dengan pasangan gitu. Aku maunya seperti ini, aku nggak mau seperti ini juga harus diutarakan. Nah nanti jadi kaget kan, kita kan setelah menikah namanya juga kita nggak tahu dianya gimana, akunya gimana itu. Jika kasus ini dijodohkan oleh orang tua, Pipin memberi saran kepada si orang ini seperti apa? Ya, ini gue banget ya. Ya, itu dia. Sebenarnya kalau aku hubungkan secara agama ya, secara Islam ya, aku kan membaca juga, kita harus ada rasa tertarik dulu. Oke. Dijodohkan nih, kalau memang kita sekarang masalah dijodohkan dengan paksaan tuh beda lagi sebenarnya ya kan. Dijodohkan, diperkenalkan, mau nggak sama si A, kan? Nah, kalau seandainya kita buka diri, jangan menutup rezeki. Itu kan jodoh juga rezeki ya, jangan tutup rezeki. Kita buka diri, oh oke, aku akan berkenalan. Ya, dengan seringnya waktu kita bisa berkomunikasi, ya ta'aruf lah, jangan anak zaman sekarang bilang, zaman mau bilang ta'aruf dulu lah. Nah, kalau memang ada rasa ketertarikan, ya kenapa enggak? Kalau tidak ya kita bisa ngomong baik-baik. Itulah, mudah-mudahan orang tua demokratif dong gitu, mau memahami bahwa kita tidak ada rasa, karena hidup tidak pernah terlepas dari dua kata. Apa itu? Cara dan rasa. Jadi mau jelaskan dulu cara ini seperti apa? Ya, kalau caranya baik, caranya enak, rasanya pasti akan baik dan rasanya pasti akan enak. Nah, makanya bangun dulu, intinya itu tadi bangun dulu ta'aruf dengan komunikasi yang baik gitu pastinya ya kan. Ada dua keluarga nih, ya gimana gitu, welcome nggak gitu kan. Kita tahu bukan dengan calonnya aja kan, keluarganya juga kan. Menyatukan dua keluarga, bukan menyatukan dua orang. Kamu bukan menyatukan dua orang. Ya beginilah situasinya.
kondisi Pipin saat ini ya semoga lebih baik depannya Pin ya. Amin, insya Allah. Doakan, aku mohon doa aja. Kita nggak tahu depannya gimana ya. Tapi kita berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi sih. Kalau aku berusaha menjadi yang lebih baik lagi, karena aku ingin memberikan contoh kepada anak aku sih. Ini di cuaca tidak mendukung teman-teman, sudah mulai hujan. Kita tutup saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brownies lumer comel A7 Kitchen, cememeu rasanya. Thank you ya A7 Kitchen.